Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Seorang pemuda yang membunuh teman kencannya di hotel diringkus polisi. Polisi kerahkan perahu karet evakuasi warga yang terdampak banjir di Sorong. Dua keluarga di Mimika dan Merauke mendapat kejutan dari SCTV. Ratusan tenaga honorer yang masuk dalam pengangkatan 600 berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Mimika Rabu kemarin. Tenaga honorer itu menanyakan kepastian waktu pelaksanaan uji kompetensi. Sambil membawa pamflet dan spanduk, ratusan tenaga honorer meminta Pemkab segera menerbitkan jadwal tes kompetensi sehingga mereka bisa segera menjadi ASN. Kita tidak bikin jago-jago di sini, kita tidak bikin pintar-pintar di sini, tapi hanya 2 tuntutan. Yang pertama, seperti yang kita lihat di spanduk kiri, kami mendukung kebijakan Bupati Mimika terkait kuota 600. Dan yang di sebelah kanan, terima kasih Bapak Bupati Mimika sudah akomodir kami dalam kuota 600. Nah, yang di tengah adalah tuntutan yang kedua. Kapan kami tes? Itu saja. Dan tentang dulu, perlu diingat bahwa teman-teman di sini tidak ada permusuhan dengan saudara-saudara kita yang tidak tembus di dalam kuota 600 dan juga teman-teman aliansi yang ada demo. Kami tidak bermusuhan di sini. Kita ini barang sudah jelas, jadi kita tanya kapan saja, kapan kami tes. Aspirasi ratusan tenaga honorer itu diterima Asisten Setda Bidang Umum Henry T. Tandiono yang berjanji akan meneruskan tuntutan mereka ke Bupati. Usai menyampaikan aspirasinya, pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Bangunan kampus di Teminabuan, Sorong Selatan diduga syarat dengan praktik lancung alias korupsi. Sejatinya bangunan ini akan mencetak para orang terpelajar, namun hanya tiang yang berdiri kokoh dan dipenuhi semak belukar. Sebelumnya kampus ini merupakan salah satu program Yayasan Tipari di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Namun proyek ini menjadi tidak jelas karena hingga saat ini masih terkatung-katung. Salah seorang tokoh intelektual Sorong Selatan, Mesak Kokorule, meminta Polda Papua Barat untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum di Yayasan Tipari. Proses ini sudah ada diproses secara hukum di Polda Papua Barat. Nah, pertanyaannya bagi kami, sampai hari ini tidak ada peningkatan status dari penyelidikan yang dilakukan ke penyidikan atau gelar dan sampai pada tersangka, sedangkan bukti lengkap. Ini bukti lengkap. Saya mau katakan bahwa kasus korupsi Yayasan Tipari mengelola Universitas besar ini bisa menjadi satu kasus korupsi yang tingkat nasional. Menurut saya, dugaan korupsi di sini ada permainan-permainan yang menurut saya secara administrasi cacat. Secara administrasi saya bisa katakan ini cacat. Nah, sehingga itu kami mengharapkan agar proses ini yang ada di Polda tidak bisa dihentikan di Polda Papua Barat. Kalau bisa ini terus ditusuk sudah cukup lama ya. Sampai hari ini kita belum ketemu, belum dengar siapa calon tersangka itu. Ya. Dan yang tahu persis di dalam pengolahan dana ini adalah ketua Yayasan Tipari. Ya. Dan berdasarkan akta yang ada, bahwa ketua Yayasan Tipari adalah kepala daerah di Sorong Selatan. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa ini juga menjadi satu pelanggaran. Ya. Pelanggaran yang diatur di dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 4 Pasal 76 dalam ayat huruf C itu dikatakan bahwa seorang kepala daerah dilarang untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada di perusahaan swasta, negeri, daerah, termasuk yayasan dalam kedudukan apapun. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga berjanji akan mengecek lagi sejauh mana penyelidikan kasus dugaan korupsi ini berjalan di kepolisian. Ya, nanti saya pulang dari sini saya cek ya. Soalnya saya masih baru, saya akan pelajari satu persatu tentang aduan-aduan dan kasus-kasus itu apapun yang dikembangkan kita. Warga Sorong Selatan berharap kasus menjadi perhatian serius kepolisian. Mereka meminta lembaga penegak hukum di daerah masih memiliki taring untuk memberantas kasus korupsi dan menangkap para pelaku tanpa pandang bulu. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ratusan aparatur sipil negara kantor Kementerian Agama Papua menggelar bersih-bersih rumah ibadah. Rumah ibadah yang dibersihkan yaitu Gereja Peniel Kota Raja, Gereja Kristus Raja Kota Raja, Masjid Al-Ihsan Kota Raja, Vihara Arya Dharma, dan Pura Agung Surya Buwana. Aksi bersih-bersih ini digelar dalam rangka meningkatkan dan memperkuat toleransi beragama di tanah Papua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Pendeta Amsal Yowe berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dengan melibatkan seluruh umat beragama untuk menjalin silaturahmi dan toleransi beragama di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Harapan kami bahwa dengan adanya kegiatan bakti sosial yang tentu dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama ini dalam rangka membangun silaturahmi tapi juga kebersamaan yang dilaksanakan di Provinsi Papua demi untuk memperkuat moderasi beragama yang selama ini sudah memang dicanangkan, apalagi di tahun 2022 ini itu telah ditetapkan sebagai tahun toleransi, sehingga Provinsi Papua dengan survei indeks nasional, Provinsi Papua menjadi urutan kedua di seluruh Indonesia dalam kerukunan umat beragama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua melakukan kerja-kerja bakti di beberapa rumah ibadah lintas agama. Terkandung maksud dari kegiatan ini adalah pertama tentu silaturahim, yang kedua bagaimana kita membangun dan mempererat kerukunan di Provinsi Papua, mempertahankan khususnya karena Provinsi Papua di tahun 2021 yang lalu kita masuk dalam urutan kedua secara nasional indeks kerukunan kita. Yang ketiga adalah juga kemudian Pak Menteri mencanangkan bahwa di tahun 2021-2022 ini merupakan tahun toleransi, dan kemudian untuk menuju kepada bagaimana terciptanya, terwujudnya toleransi itu ada satu program yang kita laksanakan, yaitu membangun moderasi beragama. Moderat di sini bermakna kemudian dalam kita melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing umat, cara pandang kita bertindak itu adalah tidak kemudian terlalu ekstrim, tidak melukai baik perasaan maupun fisik umat-umat yang lain, tetapi mari kita melakukan itu secara baik, yang bijak dan benar adanya. Bersih-bersih rumah ibadah ini dilaksanakan setiap bulan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua beserta jajaran kementerian kabupaten dan kota di Bumi Cendrawasih. Kegiatan ini diharapkan juga bisa melibatkan seluruh instansi pemerintah daerah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.